menembak. Hal ini diungkap Putri saat di sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri menceritakan dirinya sempat marah saat suaminya menerangkan soal skenario tembak-menembak yang turut disampaikan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Putri kesal dirinya dilibatkan dalam pusaran skenario Sambo. Dalam sidang, hakim juga menguji keterangan Putri soal keberadaan Kuat Ma'ruf di ruang pribadi milik Putri saat berada di rumah Saguling. Melalui rekaman CCTV, hakim menunjukkan keterangan Putri soal bagaimana Kuat bisa berada di ruang privasi lantai 3 kediaman Sambo dengan tak konsisten. Saudara kan tadi ditanya oleh anggota majelis, kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Saudara mengatakan kalau tidak salah dia hanya menemani saja, begitu ya? Izin yang mulia, kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Tapi biasanya kalau yang mengantarkan saya hanya sebatas pintu saja, tidak boleh masuk. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, baik. Di sidang, hakim juga mempertanyakan mengapa Putri Chandrawati tak mau divisum saat mengaku menjadi korban pemerkosaan. Padahal menurut hakim, Putri berpengalaman sebagai dokter. Apalagi protokol kesehatan keluarga Sambo menurut hakim sangat ketat. Putri pun mengaku malu dan menganggap ini sebuah aib. Kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi, tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Walaupun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Terdakwa Putri Chandrawati berkali-kali menangis saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan. Menceritakan Yosua saat peristiwa di Magelang, hakim bahkan sempat menegur Putri karena terus menangis. Kita bahas makna tangisan Putri di sidang bersama pakar gestur dan mikroekspresi Monika Kumalasari. Selamat malam, Bu Monika. Halo, selamat petang Mbak Cynthia. Ya Bu Monika, selama persidangan ada banyak kali Putri Chandrawati menangis saat memberikan keterangannya. Tapi sebelum kita bahas, kita simak dulu cuplikannya. Baik. Ia membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, Om Kuat, tolong ibu. Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Bu Monika, itu adalah cuplikan bagian kecil dari Putri Chandrawati saat memberikan keterangan sambil menangis di hadapan majelis hakim. Anda membacanya seperti apa tangisan Putri dalam sidang hari ini? Ya, jadi menangis adalah merupakan luapan dari emosi, ya. Emosi adalah merupakan automatic response, ya, untuk sesuatu yang dianggap penting. Nah, makna dari tangisan adalah, ya, tangisan ini bermakna untuk mendatangkan empati, untuk mendatangkan perhatian, ya. Ini makna secara universal kenapa seseorang menangis dan terutama juga kenapa tangisan itu bisa disembunyikan, kenapa tangisan itu juga bisa diperlihatkan.
pada tangisan yang diperlihatkan maknanya adalah untuk mendapatkan empati dari orang di sekitarnya. Ya, nah kita akan melihat apakah pada saat-saat momen apakah Ibu Putri ini menangis. Ya, yang saya perhatikan dari beberapa kali persidangan, beliau akan menangis pada saat ditanya mengenai kejadian di Magelang, ya, kekerasan atau pelecehan seksual, ya, seperti itu. Nah, kemudian di momen-momen yang lain untuk hal yang dianggap penting juga tidak menangis, ya. Nah, tangisan itu memang ada yang tangisan secara genuine karena merasa apa yang sedang dirasakan itu sangat menyakitkan hati, ya, atau beliau mengatakan malu atau aib, ya. Tetapi tangisan juga bisa merupakan sesuatu yang harus bisa direkonstruksi. Nah, ketika seseorang berada di satu persidangan pastinya juga tidak menyangka, ya, bahwa kondisinya menjadi sedemikian genting pada saat ini, terutama di momen-momen akhir sidang ini, ya, maka dengan sangat mudah, ya, seseorang kalau ingin dibawa kepada suasana untuk menangis itu, maka akan mudah untuk mengeluarkan emosi tersebut. Ya, gitu, Bu Monika, ini kan tetapi di sini ada ya, Bu Monika, tapi kan dalam persidangan kali ini hakim juga beberapa kali menemukan ada ketidakkonsistenan dari pernyataan ataupun keterangan Putri. Apakah empati yang Anda sebut tadi ini bisa terbentuk namun tidak mempengaruhi penilaian hakim? Benar sekali bahwa empati ditujukan untuk mendapatkan perhatian dan ternyata hakim juga tidak tertrigger dengan upaya untuk berempati. Memang berempati hakimnya, tetapi untuk menanyakan apakah Anda masih bisa melanjutkan persidangan ini dan sebagainya, ya. Karena apa? Hakim juga akhirnya mengubah verbal style-nya ketika biasanya mengatakan saudari atau terdakwa kemudian menjadi kamu, ya. Kamu adalah hubungan yang ada gap antara penanya dan juga yang ditanya, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat ada ketidakkonsistenan, ya, ketika PC mengatakan bahwa masih trauma, bahkan meminta kepada publik dan khalayak untuk ikut merasakan apa yang sedang dirasakan. Artinya kalau merasakan trauma, ya, bahkan seseorang mungkin tidak bisa lagi menyebut dengan kata Dek Yosua. Dan ini yang selalu Putri juga masih menyampaikan Dek Yosua. Biasanya ketika seseorang berada dalam situasi yang masih emosional, maka panggilan kepada seseorang pasti akan berubah. Akan berubah. Orang tersebut sudah, ya, entah hanya namanya atau bahasa kasar lainnya yang bisa muncul. Ya, dalam keterangannya Putri juga menyebut bahwa ia sempat bertemu dengan Yosua lagi untuk meminta dirinya keluar atau resign. Apakah dari sisi gestur atau mikroekspresi saat memberikan keterangan ini memang betul genuine atau seperti apa? Kalau kita lihat dari awal sampai dengan akhir, kita mendapati bahwa ekspresi yang keluar dari baseline-nya, ya. Jadi kalau baseline-nya ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Putri ini ya seperti sedang menceritakan sesuatu, sedang menceritakan suatu cerita. Tetapi menjadi keluar dari baseline ketika hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual, ya. Nah, maka ketika kita melihat bahwa PC ini meminta kepada Yosua untuk resign dan sebagainya, ini beliau tidak ada emosi-emosi juga yang terlihat berbeda seperti ketika mengatakan mengenai pelecehan seksual. Jadi seperti sesuatu yang membaca, sesuatu yang scripting seperti itu, jadi tidak terlihat keluar dari yang sebiasanya emosi atau ekspresi yang ditunjukkan. Nah, kalau ternyata emosi yang ditunjukkan ini berbeda, nah di situ kita bisa melihat bahwa ada apa ya dengan hal tersebut. Tetapi yang saya perhatikan ini semuanya masih sama aja. Iya, jadi Anda melihatnya ada urutan ataupun scripting yang memang ingin disampaikan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Bu Monika, saat di persidangan Putri Chandrawati juga ditanya oleh hakim kenapa tidak visum. Putri menjelaskan malu, takut aib, dan takut tidak dicintai lagi oleh suaminya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya,
Putri PC ini sadar ya bahwa suami dan keluarga adalah merupakan value tertinggi dari kehidupannya. Namun ya ada yang tidak sinkron bahwa ketika seseorang memperjuangkan value hidupnya ya maka apapun akan dilakukan. Jadi kenapa Putri yang sudah mengatakan bahwa sudah memaafkan Joshua ya ternyata tidak bisa mereframing mindsetnya untuk mengatakan bahwa ketika saya berani untuk bercerita bahkan hal yang paling detail sekalipun itu adalah karena saya berjuang untuk keluarga saya sehingga kata malu atau aib tidak lagi keluar gitu. Nah kita juga ketika kata malu atau aib ini terjadi ya karena yang jelas ini adalah korban gitu. Malu terjadi ketika seseorang normal keadaannya karena kalau frameworknya adalah korban maka rasa malu atau aib yang selalu menjadi alasan itu juga sudah dikesampingkan. Baik, Bu Monika singkat saja, Anda melihatnya secara garis besar apakah tangisan Putri ini menjadi salah satu strategi terdakwa untuk menghindari cecaran dan juga tekanan dari hakim? Baik, nampaknya kita terjadi gangguan signal. Terima kasih Ibu Monika Kumalasari, pakar gestur dan juga mikro ekspresi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara